Ruko Samsung Center di Darmogo, Jakarta Barat terbakar. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Kebakaran terjadi Minggu sore saat ruko yang berada di Jalan Ruko Imperial Tengah dalam tahap renovasi. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berhasil memadamkan api dalam waktu 30 menit. Diduga kebakaran disebabkan oleh korsleting arus listrik pada AC yang masih menyala. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena tidak ada karyawan yang bekerja saat kejadian, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Ruko terdiri dari 4 lantai, kita sudah bisa kuasai dalam waktu pendinginan 5.30 untuk selesai TKP jam 5.50. Jadi untuk sementara situasi sudah aman, terkendali. Selanjutnya pemirsa, komuter lain yang anjlok di perlintasan stasiun Sudimara Jombang, Tangerang Selatan berhasil dievakuasi. Evakuasi komuter lain dibantu oleh kereta penarik. Setelah memakan waktu 4 jam, komuter lain yang anjlok di perlintasan stasiun Sudimara Jombang, Tangerang Selatan akhirnya dapat dievakuasi. Evakuasi menggunakan kereta penarik yang didatangkan langsung dari Daop 1 Jakarta. Wakapolsek Ciputa Timur, AKP Ahmad Mulyono mengatakan perlintasan di stasiun Sudimara telah dapat dilewati kendaraan. Alhamdulillah, pada 4 jam sebelumnya kebetulan kereta api melintang di jalur utama. Sekarang sudah bisa dilalui dari 2 arah. Sudah kita atur sedemikian rupa supaya bisa dilalui kembali seperti semula normal kemarin. Sebelumnya, komuter lain tujuan stasiun Tanah Abang anjlok saat akan memasuki stasiun Sudimara Jombang, Tangerang Selatan Minggu siang. Akibatnya jalur kereta hanya bisa dilintasi 1 lajur saja dan kendaraan dari arah Pondok Aren menuju Ciputat tidak dapat melewati perlintasan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Diduga mesin mati saat terlanjur masuk lintasan, sebuah mobil minibus ditabrak kereta api Logawa di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Kendaraan terpental beberapa meter hingga merusak pos penjaga palang kereta api. Sebuah minibus hancur setelah tertabrak kereta api Logawa arah Surabaya menuju Sidoarjo di perlintasan kereta api Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur pagi tadi. Kendaraan terpental dan menghantam pos penjaga pintu palang kereta hingga terguling beberapa meter. 2 penumpang yang merupakan pasangan suami istri berhasil keluar dari mobil setelah mesin mobil mati saat masuk rel dan melihat kereta api sudah mendekat. Tapi saya lihat kanan, kok ada kereta mati, bingung no. Mesin mati? Mesin mati. Biasanya ditutup. Iya. Sementara itu Darmaji, penjaga palang pintu kereta, menyatakan sebelum tertabrak kereta api, rambu peringatan telah menyala. Tikungan, mobil kan nanggung, kan terus keluar, nggak tahunya dia Mati mesin. Iya, mesinnya mati. Gitu. Kalau penumpang saya suruh turun. Sempat teriak tadi. Ya iya, Pak. Meski tak mengalami luka, 2 pengendara mengalami syok dan dirawat oleh petugas PMI. Sedangkan kendaraan yang mengalami kerusakan parah telah dievakuasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. 3 orang korban kecelakaan antara angkutan kota dan kereta api di Medan, Sumatera Utara dimakamkan pada Minggu siang. Dari ketiga korban, 2 diantaranya merupakan ibu dan anak. Suasana duka menyelimuti kediaman Asma Nur dan Faida Nailah Rahab, salah satu keluarga korban kecelakaan antara angkutan kota dan kereta api yang terjadi di jalur perlintasan rel kereta api Jalan Sekip, Kecamatan Medan Petisa. Ibu kasihan, Ri. Suami dan anak pertama korban menangis histeris, tak kuat melihat jasad ibu dan adik kandungnya meninggal dunia dengan cara tragis. Dari Kota Cane baru pulang Cukam, mau pulang ke Medan.
Nah, sampai di stasiun pindah motor 123. Dan itulah dia dapat kecelakaan itu. Usai disolatkan, kedua jenazah dimakamkan di pemakaman Muslim Tanjung Mulia Medan, sementara korban lainnya, Atara Arengga Nasution, juga dimakamkan di lokasi yang sama. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharhap, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi anggota polisi yang memaksa kekasihnya aborsi. Randy Bagus Harisa Songko ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Polda Jawa Timur. Pelaku memaksa korban melakukan aborsi 2 kali hingga menyebabkan korban bunuh diri. Kasus pemaksaan aborsi terhadap mahasiswi perguruan tinggi di Malang, Jawa Timur, Randy Bagus Harisa Songko ditetapkan tersangka dan ditahan Polda Jawa Timur. Pelaku juga telah diberhentikan sebagai anggota kepolisian. Pelaku yang sebelumnya berdinas di Polres Pasuruan ini diduga memperkosa dan memaksa kekasihnya NW untuk melakukan aborsi sebanyak 2 kali. Tersangka dijerat pasal 348 KUHP, junto pasal 55 KUHP tentang sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan janin dengan ancaman 5 tahun penjara. Sudah melakukan tindakan aborsi bersama, yang mana dilaksanakan yang pertama adalah bulan Maret tahun 2020, yang kedua adalah bulan Agustus 2021. Atas apa yang menimpa korban, Ibunda NW menjelaskan kondisi almarhum putrinya. Sudah tertekan sekali, sangat berat, dan memang ya berkali-kalilah saya sudah mencegah untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau yang ingin mengakhiri hidupnya itu. Terungkapnya dugaan kasus perkosaan dan pemaksaan aborsi hingga mengakibatkan korban bunuh diri terungkap setelah warganet menemukan sejumlah catatan dan surat korban di salah satu platform tanya jawab. Publik marah dan mengutuk keras tindak pelecehan seksual terhadap korban, serta meminta kepolisian memproses tegas tindakan pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang warga nekat bersitegang dengan petugas lantaran menolak melakukan vaksinasi. Penolakan vaksinasi ini dikarenakan bisa berdampak pada komorbid yang dideritanya. Seorang warga di RW 4 Kelurahan Ngemplak, Simongan ini meradang saat rombongan Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan Semarang Barat untuk mengikuti vaksinasi. Dirinya bersikeras menolak melakukan vaksinasi lantaran memiliki penyakit bawaan dan khawatir akan berdampak pada kesehatannya. Sempat melawan petugas, warga tersebut menuruti permintaan Satgas COVID-19 setelah diberikan pemahaman akan vaksin COVID-19. Karena saya ada keluhan penyakit dalam. Takut apa lagi? Ya, takut kalau teman-teman saya ada banyak yang meninggal. Terus akhirnya mau gimana? Akhirnya mau karena dirujuk sama bapak-bapak kepolisian. Penjemputan bagi warga yang belum divaksin maupun yang menolak vaksinasi ini dilakukan Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Semarang Barat dalam upaya mempercepat capaian vaksinasi di Kota Semarang, khususnya di wilayah Kecamatan Semarang Barat. Adalah di akhir bulan Desember nanti di tahun 2021 adalah 90%. Oleh karena itu, karena ini baru mencapai sekitar 75%, tentunya harus ada percepatan. Dan ini adalah salah satu mungkin inovasi yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas, didukung oleh Pak Dan Ramil dan juga Buka Polsek, kemudian kami dari kecamatan. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini bisa memenuhi target di akhir tahun 2021. Dari data Dinas Kesehatan Kota Semarang, capaian vaksinasi di Kota Semarang sendiri telah mencapai 110,41% untuk dosis pertama dan 97,86% untuk dosis kedua. Dari Semarang, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin meresmikan Monumen Pahlawan COVID-19 Jawa Barat di Jalan Suropati, Kota Bandung. Monumen tersebut menjadi pengingat perjuangan para pihak yang punya peran besar dan gugur selama pandemi. Monumen
Monumen Pahlawan COVID-19 yang berdiri kokoh di Jalan Surapati, Kota Bandung diresmikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Monumen yang berada di Komplek Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini menjadi pengingat sekaligus penghargaan kepada pihak yang punya peranan besar dan gugur dalam penanganan COVID-19. Di monumen ini tertulis 281 nama tenaga kesehatan, aparatur sipil negara, dan relawan COVID-19 yang gugur saat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penanganan pandemi. Kita memang bangsa yang selalu menghargai para pahlawan. Dan hari ini saya mengapresiasi Gubernur Jawa Barat karena beliau memiliki inisiatif untuk mengekspresikan bagaimana penghormatan itu diwujudkan dalam bentuk monumen. Dan mudah-mudahan mereka-mereka yang berpulang ini merasa mendapatkan kehormatan dan ruangnya terbuka sehingga siapapun bisa datang mendoakan, memberikan bunga dan lain sebagainya. Monumen Pahlawan COVID-19 terdiri dari 2 menara menyerupai gerbang. Gerbang itu mewakili 2 sisi dan bermakna keluar dari kegetiran dan optimisme melawan wabah. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Beralih ke informasi dari Jakarta, pemirsa, banjirop yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta Utara mulai surut. Warga pun sibuk membersihkan rumah mereka. Banjirop setinggi 40 hingga 60 cm di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara berangsur surut. Warga bergotong royong membersihkan rumah mereka yang penuh lumpur dan sampah. Petugas terjun langsung membantu warga membersihkan permukiman. Mereka mengangkut sampah dan puing-puing sisa banjirop. Yang kita siapkan untuk hari ini 50 orang, Pak. Dan kemarin kita juga 50 orang untuk penanganan saat rob basir. Dan sekarang penanganan pasca rob untuk menyisir seluruh sampah dan membuang perabot-perabot yang memang terdampak dari warga masyarakat. Terus kita ada 3 armada mobil bak sama 3 mobil motor becak motor itu dari petugas yang kita terjun. Sebelumnya, air laut meluap dan mengakibatkan banjirop di sejumlah wilayah di Jakarta sejak Sabtu kemarin. Dari Jakarta, Daneswara, Zulkarnain, Cemi Jasin, iNews melaporkan. Intensitas hujan yang terlampau tinggi menyebabkan sungai di berbagai titik di Jember, Jawa Timur banjir. Akibatnya, jalan dan perumahan tergenang banjir dengan ketinggian 80 cm. Hujan mulai jam 11 nanti saiki. Burung terang ini. Inilah video amatir derasnya arus air di Sungai Jompo, Jember, Jawa Timur. Derasnya air membuat Sungai Jompo yang tidak bisa menampung meluap hingga membanjiri jalan raya hingga permukiman warga. Tak hanya Sungai Jompo, Sungai Begadung pun meluap akibat intensitas hujan yang cukup tinggi. Sedangkan Kalimayang di Kecamatan Mumbul Sari, Jember, air meluap hingga menutup jembatan dengan ketinggian air mencapai 60 hingga 80 cm. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir ini, namun banjir membuat aktivitas warga terhambat. Kondisi banjir sudah. Kali Jompoler, mulai munggaler banjir. Hujan mulai jam 11 nanti saiki. Gelombang tinggi kembali menghantau pesisir selatan Bali. Seorang anak-anak juga sempat terseret gelombang ketika sedang bersembahyang di pantai bersama orang tuanya. Gelombang tinggi kembali terjadi di pesisir selatan Pantai Lebih, Gianyar, Bali. Air bahkan naik sampai ke area parkir yang jaraknya cukup jauh dari pantai. Seorang anak bahkan sempat terseret gelombang ketika sedang melaksanakan persembahyangan di area Pantai Lebih bersama keluarganya. Beruntung petugas Balawista BPBD Gianyar berhasil menolong korban hingga diselamatkan ke daratan. Sampai di mana airnya, Pak? Sampai di lampu merah. Lampu merah. Jam berapa surut itu airnya? Jam setengah 12. Gelombang tinggi sebelumnya terjadi pada Sabtu malam dan sempat membuat panik warga.
yang pada saat itu tengah melaksanakan persembahyangan Nangluk Merana oleh umat Hindu di area Pantai Lebih. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Bantuan dari berbagai pihak untuk korban erupsi Semeru terus berdatangan di posko bantuan. Informasinya sesaat lagi. Tetaplah di iNews Malam.